Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Metanopiana dengan nomor induk mahasiswa 34031800136. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dirancang untuk membantu sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan masing-masing. Pengendalian internal ini sebuah cara untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengukur sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Pengendalian internal ini cukup penting bagi perusahaan karena menyangkut data-data di dalam perusahaan, karena setiap ada data langsung masuk dan harus diverifikasi. Contohnya seperti rotasi jabatan, pengajuan cuti, dan laporan kerja dinas. Sistem di dalam pengendalian internal ini meliputi seluruh cara dan alat yang ditetapkan untuk menjaga keamanan harta dan data milik perusahaan, memeriksa ketepatan data, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang selanjutnya yaitu jenis pengendalian internal. Berdasarkan tujuan dari pengendalian internal, maka jenis pengendalian internal ini dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian internal akuntansi dan pengendalian internal administrasi. Yang pertama, pengendalian internal akuntansi. Yang dikendalikan dalam pengendalian internal akuntansi ini meliputi kendala data, persetujuan, pemisahan fungsi operasional, pencatatan, pengawasan, serta pengawasan aset perusahaan. Yang kedua, pengendalian internal administrasi. Dalam pengendaliannya, internal administrasi mengurus beberapa hal meliputi efisiensi usaha, analisis risiko, kebijakan direksi, manajemen sumber daya, dan pengendalian mutu. Berdasarkan manfaatnya, jenis pengendalian internal juga dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pengendalian preventif. Pengendalian ini dilakukan untuk mencegah kesalahan yang terjadi. Dalam hal ini, secara otomatis akan dilakukan pengecekan yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan. Yang kedua, pengendalian detektif. Pengendalian ini dilakukan untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam memasukkan data. Yang ketiga, pengendalian korektif. Pengendalian ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Pengendalian ini dirancang untuk mengoreksi kesalahan yang terdeteksi. Berdasarkan cakupannya, jenis pengendalian internal juga dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pengendalian umum. Pengendalian umum ini dilakukan untuk memproses semua aktivitas yang berhubungan dengan data di dalam komputer. Hal ini yang diproses meliputi pemisahan tanggung jawab dan penggolongan data. Yang kedua, pengendalian aplikasi. Pengendalian ini digunakan untuk mengawasi jalannya transaksi dan penggunaan program aplikasi-aplikasi di komputer. Pengendalian ini bertujuan untuk menjaga setiap transaksi selalu harus dicatat, mendapat otorisasi, diproses, dan dilaporkan dengan baik. Yang selanjutnya, tujuan pengendalian internal. Berikut adalah beberapa tujuan dari pengendalian internal dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai kebijakan yang telah berlaku. Yang kedua, untuk menjaga aset atau keuangan dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, mencapai tujuan dari perusahaan yang sebelumnya telah ditetapkan. Yang keempat, untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat. Yang kelima, untuk mencegah kerugian yang terjadi pada sumber daya perusahaan. Yang keenam, untuk memastikan sudah dipatuhinya
terjadinya kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Yang ketujuh, untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Perkenalkan, nama saya Widya Damayanti dengan nomor induk mahasiswa 3403180135 dari kelas akuntansi E. Yang keempat ada komponen pengendalian internal. Komponen pengendalian internal terbagi menjadi 5 komponen. Yang pertama itu ada prosedur pengendalian. Dalam melakukan pengendalian internal, tentunya ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ini bertujuan agar pengendalian internal tetap berjalan sesuai yang sudah direncanakan. Adanya prosedur ini juga sebagai pencegah terhadap kecurangan dan kesalahan dalam aktivitas perusahaan. Prosedur dalam pengendalian internal meliputi karyawan yang berpotensi, rotasi kinerja dan kejadian dan kewajiban cuti, ulasan kinerja, permisahan fungsi dan tanggung jawab, dan perlindungan aset dan data akuntansi. Yang kedua ada pengawasan. Pengawasan berfungsi untuk memastikan agar semua aktivitas di dalam pengendalian internal berjalan sesuai aturan dan pedoman yang berlaku. Dalam hal ini, pengawasan dapat dilakukan dengan 2 cara, seperti penilaian khusus atau audit internal maupun keuangan, serta melakukan identifikasi langsung dari sinyal peringatan dengan karyawan yang bersangkutan dan juga sistem informasi. Contoh sinyal yang berhubungan langsung dengan karyawan seperti perubahan perilaku dan kinerja karyawan yang semakin memburuk setiap harinya, sehingga seringnya karyawan mengambil cuti dengan alasan tidak jelas. Kemudian, contoh dalam peringatan sistem akuntansi seperti adanya transaksi yang biasa dilakukan perusahaan untuk pembelian barang perusahaan atau adanya keadaan data antara setor kas dengan setoran bank. Yang ketiga ada penilaian risiko. Aktivitas yang dilakukan pasti memiliki risiko di dalamnya. Manajemen perusahaan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang terjadi dan untuk mengendalikannya agar mencapai tujuan dari perusahaan. Risiko yang terjadi pada perusahaan bisa saja seperti perusahaan hukum, penipuan internal, ancaman pesaing, situasi politik dan ekonomi, serta anomali permintaan pasar. Contohnya, misalnya manajer yang menganalisis risiko yang terjadi pada cedera punggung karyawan. Jika manajer merasa bahwa risiko yang terjadi itu penting, maka perusahaan membeli kembali pekerjaan gudang dan meminta untuk menggunakan bantuan tersebut. Yang keempat ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan seluruh aspek mulai dari perilaku, struktur, dan pedoman yang ada pada sebuah operasi perusahaan. Dengan adanya lingkungan pengendalian ini, suatu perusahaan dapat menjadi disiplin dan terstruktur. Lingkungan pengendalian ini menjadi pondasi terhadap unsur-unsur yang membentuk pengendalian internal lainnya. Suatu organisasi jika tidak memiliki pondasi tentunya akan roboh karena tidak ada aturan-aturan yang berlaku dan integritas yang dimiliki suatu organisasi tersebut. Contohnya, kebijakan pengembangan sumber daya manusia. Jika tidak dilakukan dengan berdasarkan kebijakan yang baik, maka perusahaan tidak akan bisa memiliki sumber daya manusia dengan kualitas yang baik juga dan sesuai dengan perusahaan. Yang kelima, yang terakhir ada informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi ini juga salah satu komponen yang penting dalam pengendalian internal. Tanpa adanya informasi dan komunikasi, ini tentunya akan sulit untuk melakukan segala pengendalian internal seperti pembentukan kebijakan, analisis risiko, serta pengawasan yang harus dilakukan.
Informasi dan komunikasi ini digunakan sebagai penilaian terhadap suatu kejadian atau kondisi yang mampu memberi pengaruh pada pengembalian keputusan dan hubungan eksternal perusahaan. Contohnya, manajemen perusahaan menggunakan informasi dari Dewan Standar Akuntansi Indonesia untuk menilai dampak perubahan struktur laporan keuangan di suatu perusahaan. Yang kelima ada konsep pengendalian internal. Konsep pengendalian internal biasanya diterapkan di beberapa perusahaan atau organisasi untuk tujuan perusahaan masing-masing. Yaitu yang pertama, pengendalian internal merupakan tanggung jawab dari manajemen perusahaan. Dilihat dari pelaksanaannya, pengendalian internal ini melibatkan seluruh anggota. Namun, tetap saja secara struktur manajemen yang bertanggung jawab. Yang kedua ada memberikan kepercayaan yang wajar dan tidak absolut. Hal itu terjadi karena banyak pertimbangan mengenai kebutuhan biaya dan tujuan lainnya. Yang ketiga ada pengendalian internal memiliki keterbatasan. Dalam pelaksanaan ini tidak selalu efektif, tergantung pada kompetensi dan keandalan pelaksanaannya. Yang keempat ada sistem pengelolaan data dalam pengendalian internal berguna untuk pengembangan informasi terkait tujuan dari perusahaan. Yang kelima ada pengendalian internal memiliki tujuan dalam laporan keuangan, kepatuhan, dan operasi tumpang tindih. Dan yang terakhir yang keenam ada pengendalian internal dalam audit merupakan suatu proses pengembangan dalam akuntansi. Pengendalian internal ini adalah langkah komprehensif dan terintegrasi serta tidak ditambahkan dalam infrastruktur perusahaan. Yang terakhir itu yang keenam ada unsur-unsur pengendalian internal. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, perlu adanya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal pada perusahaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada struktur memisahkan tanggung jawab fungsional. Dalam struktur organisasi merupakan kerangka untuk pembagian tanggung jawab secara fungsional pada unit organisasi yang dibentuk untuk kepentingan perusahaan, sebagaimana tanggung jawab fungsional dalam organisasi dibagi menjadi dua prinsip, yaitu yang pertama dipisahkan antara fungsi-fungsi operasional dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi dari operasional itu sendiri adalah tugas untuk melaksanakan suatu kegiatan seperti pembelian, sedangkan fungsi penyimpanan adalah tugas untuk penyimpanan aktiva perusahaan. Yang kedua ada suatu fungsi dibatasi. Tidak boleh melakukan tanggung jawab penuh untuk semua tahap transaksi. Yang kedua ada wewenang dan prosedur memberi upaya perlindungan. Di sebuah organisasi, setiap transaksi hanya bisa terjadi karena adanya otoritas wewenang untuk menyetujui adanya transaksi. Oleh karena itu, di dalam sebuah organisasi harus ada sistem yang mengatur sebuah wewenang dalam setiap transaksi. Untuk perlindungan kekayaan, uang, pendapatan, dan biaya dalam organisasi tersebut. Yang ketiga ada praktek sehat dan tugas organisasi. Dalam pembagian tugas dan fungsi di organisasi tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak dengan praktis yang sehat. Beberapa praktik yang sehat dalam melaksanakan wewenang di fungsi organisasi. Yang pertama, pengembalian cuti bagi karyawan yang berhak. Yang kedua, pertanggungjawab penggunaan formulir dengan nomor urut cetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Yang ketiga, transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir hanya satu orang atau satu unit.
organisasi tanpa bantuan orang satu unit organisasi lainnya. Adanya pemeriksaan mendadak dengan jadwal yang tidak teratur. Yang terakhir, yang keempat, ada karyawan berkualitas. Dalam struktur organisasi, seharusnya dibuat sistem pencatatan dan berbagai cara lain untuk mendorong praktik yang sehat dan sebuah organisasi dengan sumber daya manusia yang berkualitas juga. Hal tersebut yang menjadi unsur penting dalam organisasi adanya karyawan yang berkualitas. Cara sebuah organisasi akan mendapatkan karyawan yang memiliki potensi dan dapat dipercaya adalah dengan cara seleksi calon karyawan berdasarkan kriteria yang berlaku di dalam sebuah organisasi dan dilakukan pengembangan pendidikan terhadap karyawan sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Terdapat contoh pengendalian internal. Setelah menguraikan mulai dari pengertian sampai unsur pengendalian internal, tentunya harus disertakan contoh dari pengendalian internal. Contoh ini diambil dari kasus toko kelontong yang buka 24 jam. Contoh pengendalian internalnya yaitu yang pertama ada memasang kamera pengawas, yang kedua memiliki sistem untuk mencatat kas otomatis untuk mempermudah pekerjaan, yang ketiga memiliki 2 karyawan yang bertugas bergantian untuk memudahkan pelanggan melakukan transaksi, yang keempat menetapkan kasir di depan pintu masuk untuk memudah pelanggan untuk melakukan transaksi, yang kelima ada melakukan penyetoran kas langsung ke bank sebelum penggantian karyawan. Yang keenam, ada setiap penggantian karyawan wajib dilakukan presensi. Yang terakhir, yaitu setiap barang yang keluar dan masuk dicatat ke dalam dokumen atau sistem data. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.